Pemirsa, buntut kasus kejahatan seksual yang dialami belasan santriwati di Jawa Barat, Kementerian Agama menginvestigasi seluruh lembaga pendidikan madrasah dan pesantren. Bagaimanakah pengawasan di lingkungan pondok pesantren? Sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Pengurus Pusat Asosiasi Pondok Pesantren NU, Bapak Khairul Huda Bashir. Assalamualaikum, Pak Khairul. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Pak Mas Khairul, Wahyu. ini berkait Ya, baik. dengan peristiwa yang terjadi ya kemarin di Bandung. Saat ini 31.000 lebih pondok pesantren ada di Indonesia dan 22.000 diantaranya adalah di bawah binaan NU. Nah, melihat ya peristiwa kemarin, bagaimana sekarang pengawasan dilakukan Pak terhadap puluhan ribu pesantren seperti itu? Ya, baik. Betul, saat ini kita dari Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama memang memiliki wilayah binaan tidak kurang dari 22.000 institusi pendidikan pesantren yang kemudian melaksanakan setidaknya 4 juta pendidikan bagi anak-anak santri atau peserta didiknya, dan tidak kurang dari 270-an ribu para guru dan tenaga pendidik yang melakukan tugas dan pengabdian pendidikannya di lingkungan pesantren. Tentu ini adalah sebuah aset yang amat sangat besar dan juga tentunya perlu mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh elemen bangsa, terutamanya kepada para pihak-pihak pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, dan yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses pelaksanaan dan pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan, termasuk dalam hal ini pesantren. Terkait dengan pengawasan pelaksanaan pendidikan di pesantren, sesungguhnya di dunia pendidikan pesantren hal ini telah berlangsung dan berjalan ya. Namun pelaksanaannya memang masih berlaku secara mandiri dan lebih konvensional. Kita memang perlu melakukan penguatan, peningkatan pengawasan pendidikan pesantren ini mungkin lebih secara sistemik, secara terstruktur dengan regulasi dan SOP yang lebih standar lah, yang lebih kuat. Nah, Saya sejauh kira ini ini bagaimana Pak memang Khairul? Ya, sejauh ini ya bagaimana Pak? sejauh ini pelaksanaannya memang sudah dilakukan, baik itu pengawasan secara internal maupun eksternal ya, dari katakanlah aparat pemerintah, dari kementerian lembaga pemerintah terkait, dari masyarakat, tapi secara internal sendiri di lingkungan pesantren secara mandiri juga dilakukan, misalnya pengawasan dari guru-guru, dari pengurus-pengurus pesantren, bahkan melibatkan juga santri-santri senior. 24 jam pengawasan itu, sebagaimana memang pelaksanaan pendidikan pesantren dilakukan 24 jam. Namun itu tadi memang pengawasan ini lebih konvensional ya, belum secara sistemik, belum terorganize dengan baik, dengan regulasi yang kuat gitu, yang terstandar, dan ini memang harusnya menyadarkan kita semua pondok pesantren dan lembaga pendidikan secara Ya. umum ya, saya kira untuk benar-benar mawas diri dan berbenah diri Ya. untuk perbaikan pelaksanaan pendidikannya. Karena tentu tidak mudah Pak untuk memulihkan kepercayaan dari masyarakat Pak ya kepada lembaga pesantren akibat adanya serentetan kasus ini. Nah, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih sistemik ya. Barangkali kalau saya Betul. sebutkan ini pendekatan yang out of the box begitu Pak ya, tidak seperti yang sudah Ya, berjalan saat ini. Nah, tentu masyarakat sekarang menunggu pendekatan seperti apa, kapan akan diterapkan, dan bagaimana Pak prosesnya menuju ke sana. ya, ya. Inilah yang saya kira menjadi momentum penting bagi kita semua para pemangku pondok pesantren, termasuk asosiasi-asosiasi pondok pesantren yang bukan hanya tentu di kalangan NU, tapi di banyak ormas-ormas Islam, untuk kemudian bergandeng tangan memperkuat upaya bersama-sama terkait dengan pembenahan pengawasan pelaksanaan pendidikan di dunia pondok pesantren ini. Saya kira ya, mohon maaf, ini kan juga sifatnya kasuistik dan oknum ya, apa yang terjadi di Jawa Barat yang kita ketahui secara viral ini, dengan segala keprihatinan kita atas peristiwa yang sangat biadab dan sadis ini. Dan saya kira juga masih terjadi simpang siur apakah ini
boarding school apa pesantren, tapi itu menurut hemat saya tidak terlalu penting. Concern kita betapapun ini terjadi di sebuah lembaga pendidikan di wilayah Indonesia yang patut dan seharusnya mendapat perhatian dan kepedulian secara serius dari seluruh elemen masyarakat kita ini, Ya, terutama sekali lagi kepada para pemangku kepentingannya. Nah, Pak Khairul. upaya ini pula lah yang kemudian kita lakukan. Baik. Ya Pak, ini kan prosesnya terjadi tidak dalam waktu sesaat Pak ya, bertahun-tahun begitu terjadinya. Sehingga ada kesimpulan bahwa korban ini takut melaporkan ya atas peristiwa yang menimpa ke mereka. Ini dengan adanya teknologi nih Pak, ini ada masukan dari banyak pihak. Bagaimana jika proses melaporkan ini di bypass saja Pak, langsung misalnya dengan melalui WhatsApp Center sebagai contoh, atau kepada satu pusat pengaduan Pak ya, sehingga korban secara anonimus itu bisa melaporkan secara langsung jika memang terjadi pelecehan seksual. Ya, saya kira bagus sekali itu, misalnya usulan semacam itu, kemudian apa yang sebenarnya terpraktekkan di pesantren secara institusi itu telah ada, misalnya pusat pengaduan wali santri di pesantren-pesantren itu sudah ada melalui semacam musyrif-musyrifahnya untuk kemudian bisa dilakukan komunikasi dan koordinasi secara terus-menerus di antara mereka. Ya. Di beberapa pesantren misalnya juga sudah banyak dilengkapi dengan CCTV, security, satpam gitu. Ini semua juga dalam rangka upaya mitigasi terjadinya pencegahan tindak kriminal, termasuk persoalan-persoalan yang terkait dengan kekerasan seksual misalnya. Namun ini semuanya tentu dalam konteks tertentu membutuhkan upaya yang lebih kepeduliannya, baik secara regulasi, sistem maupun pengawasan dari masyarakat secara luas. Dan pesantren pun saya kira sudah semakin terbuka untuk mendapati partisipasi itu semua. Baik Pak Khairul Huda Bashir, terima Dan kasih banyak Pak. saya kira satu hal, Ya, Pak Prabu, ini kan Nahdlatul Ulama, melalui pengurus besar Nahdlatul Ulama sebentar lagi akan mau punya hajat nasional melaksanakan muktamar ya di Lampung tanggal 22 sampai 25 Desember ini. Concern kami dari Robito Mahid Islamiyah, Asosiasi Pesantren itu juga membawa agenda dan ya. isu ini. Isu di mana pesantren sudah harus saatnya memiliki awareness, kepedulian, sistem pendidikan yang ramah terhadap anak, yang memberikan upaya dan program-program mitigatif terkait dengan berbagai tindak kriminal dan kekerasan seksual. Saya kira ini penting untuk digarap dan disuarakan di muktamar supaya tidak hanya gaduh dengan persoalan isu-isu calon Setuju ketua Pak, umum setuju saja, Pak. Baik mengabaikan Pak. isu-isu yang Semoga memang juga saat di ini. muktamar nanti bisa dibahas Pak ya, terobosan-terobosan baru dari Ya, betul. pengurus begitu terkait permasalahan ini, sehingga di kemudian hari tidak Mumpung ini para lagi pengurus pusat terjadi. daerah juga Betul. hadir, para Oke, ulama, para pengasuh-pengasuh pesantren seluruh Indonesia baik. hadir. Saya kira ini forum yang sangat strategis dan penting sekali untuk Oke. membahas isu-isu krusial dan penting Pak ini. Khairul Huda Bashir, terima kasih Pak sudah memberikan pernyataan di seputar iNews siang. Baik, baik, Pak Prabu. Terima kasih.